Bismillahirrahmanirrahim. Dari lantai dasar Central Business Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107,7 FM Jakarta mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di Radio JIC 107,7 FM Jakarta. Kembali bersama kami mitra JIC yang berbahagia. Saya Taufikur Rahman dan di sebelah saya Hermin Nacikit. Beliau adalah aktivis di luar kampus Tai Al-Aqidah Al-Hasimiyah sebagai anggota organisasi HMI Jakarta. Kita berbincang-bincang dalam acara bincang sekitar kegiatan kampus, di dalam kampus maupun di luar kampus, dan juga di lingkungan sekitar masjid ataupun musola. Untuk itu kami berdua akan membicarakan seputar kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan atau dilaksanakan oleh kawan-kawan kami di kampus maupun di luar kampus. Sebagai pembuka, marilah kita sama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan kita, yaitu Hermin Nacikit selaku anggota organisasi HMI Jakarta. Sedikit pertanyaan Pak Hermin mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saudara Hermin Nacikit sekitar di luar kampus maupun di dalam kampus. Yang ingin saya tanyakan pertama berkaitan dengan kapan saudara Hermin masuk dalam organisasi di HMI. Oke. Bisa langsung dijawab ya? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menceritakan dari awal pertamanya saya berkecimpung di organisasi, terus kemudian sehingga berjalannya waktu saya aktif di dunia pergerakan. Nah ya tentu pertama yang saya ingin sampaikan, pertama saya masuk dan aktif di organisasi itu pada tahun 2017. Pada waktu itu bulan Maret 2017 saya masuk dan aktif di organisasi himpunan mahasiswa Islam. Pada waktu itu setelah saya masuk di HMI mengikuti, karena syarat untuk masuk sebagai kader HMI itu syaratnya itu masuk latihan kader atau disebut LK1. Nah dari pada saat kita masuk LK1 itulah yang kemudian kita diperkenankan untuk mengetahui apa sih dan bagaimana kita berorganisasi itu. Nah dan tentu gambaran-gambaran dari situlah yang kemudian banyak ilmu-ilmu, terus kemudian pengalaman-pengalaman yang kita ketahui di situ dalam berorganisasi itu. Nah makanya dari gambaran-gambaran itu kita dilatih untuk bagaimana kemudian melatih mental, mengasah pola pikir, terus kemudian melatih cara berbicara, terus kemudian bagaimana memimpin forum yang baik dan benar. Nah dari situlah yang kemudian saya belajar, saya mendalami satu persatu, nah sehingga ya seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah saya bisa tampil
ya di acara-acara, walaupun acara-acara kecil, tapi tidak menutup kemungkinan kita belajar dari hal-hal yang kecil itulah yang kemudian kita beranjak ke hal-hal yang lebih besar, Pak. Nah, sehingga berjalannya waktu, mulai dari semester saya di jadi mahasiswa, terus kemudian, dan pada waktu itu mungkin saya agak lompat, dan pada waktu itu saya sebelum masuk dan aktif sebagai mahasiswa, saya akan masuk di HMI dulu, Pak. Saya masuk di HMI dulu. Nah, setelah masuk LK1 dan disahkan sebagai kader HMI, nah terus beberapa bulan ke depan, nah saya masuk mendaftar jadi mahasiswa baru, jadi mahasiswa. Mungkin di organisasi itu mungkin banyak hal yang kita dapat, Pak. Iya. Dari pengalaman-pengalaman, dari ilmu-ilmu. Terus kita diajarkan di organisasi itu, pertama terkait pergerakan. Nah, pergerakan yang sesungguhnya pergerakannya mahasiswa itu adalah menjaga independensi mahasiswa itu sendiri. Nah, artinya apa? Kita jangan kemudian misalnya ada gerakan-gerakan yang masuk dalam kategori pragmatis. Nah, artinya kita dituntut di organisasi itu untuk menjaga independen itu, untuk kemudian kita jangan kemudian menjual independensi kita sebagai mahasiswa itu, karena suara mahasiswa itu mahal ya, Pak ya. Jadi kita dituntut di organisasi itu untuk jangan kemudian kita gampang terhegemoni atau gampang terprovokasi dengan gerakan-gerakan yang masuk dalam gerakan-gerakan pragmatis, kira-kira begitu. Jadi dalam organisasi di HMI ini adalah menyangkut pergerakan mahasiswa. Betul. Jadi kira-kira apa yang dilakukan anggota-anggota HMI ini dalam pergerakannya? Misalkan dalam hal apa? Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang yang kurang pro kepada masyarakat atau rakyatnya, atau apa, atau hal-hal apa yang bisa membuat pergerakan-pergerakan ini terjadi? Oh ya, sangat menarik Pak pertanyaannya. Iya. Kalau di HMI itu, kalau di HMI MPO sendiri itu dia lebih mengedepankan azas Islam. Nah, dari azas Islam itulah yang kemudian ketika misalnya terkait permasalahan atau isu-isu yang terjadi di Indonesia misalnya, atau misalnya para elit-elit, para penguasa-penguasa, mereka tidak kemudian bekerja untuk rakyat, akan tetapi hanya kepentingan-kepentingan tertentu yang mereka kedepankan. Nah, oleh karena itu, hadir kami sebagai mahasiswa untuk melihat hadirnya kami sebagai himpunan mahasiswa Islam ini untuk ketika melihat ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah atau penguasa-penguasa yang kemudian tidak pro terhadap masyarakat, maka kami hadir untuk mengkritisi itu. Nah, itu sudah menjadi sudah menjadi tugas dan tanggung jawab himpunan mahasiswa Islam untuk tugasnya untuk mengkritik. Nah, artinya mengkritiknya bukan dalam artian mengkritik untuk membangun, mengkritik untuk lebih baik lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi sesungguhnya pergerakan-pergerakan himpunan mahasiswa Islam itu tentu selalu mengedepankan kepentingan-kepentingan umat. Dia alhamdulillah dari lahirnya himpunan mahasiswa Islam dari sejak tahun 1947 hingga sekarang, alhamdulillah independennya selalu dijaga. Dia tidak gampang diprovokasi dengan gerakan-gerakan yang pragmatis dan lain sebagainya. Dari tahun 1947 sampai hingga sekarang 73 tahun HMI didirikan hingga sekarang, alhamdulillah selalu
independennya tetap terjaga, masih tetap eksis. masih tetap eksis terjaga. Alhamdulillah. Jadi artinya setiap kegiatan yang dilaksanakan anggota-anggota HMI ini adalah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun elit-elit yang tidak pro terhadap masyarakat. terhadap masyarakat. Dari kegiatan yang dilakukan teman-teman di HMI ini, apakah ada kegiatan yang di luar kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat? Misalnya kebijakan yang pro dengan rakyat. Nah, apakah itu juga di demo juga atau itu disampaikan di jalan-jalan oleh HMI? Ya tentu kebijakan-kebijakan pemerintah sepenuhnya kita tidak kemudian salahkan juga. Ada sebagian kebijakan-kebijakan pemerintah itu ada sebagian yang pro terhadap masyarakat dan ada juga tidak pro terhadap masyarakat. Nah, kami hadir sebagai himpunan mahasiswa Islam, tentu kami melihat yang tidak pro terhadap masyarakat itulah kami hadir untuk memberikan solusi. Begini loh. Nah, artinya kami memberikan solusi dengan cara demonstrasi dan lain sebagainya gitulah. Nah, dari hal itulah yang kemudian kami berikan gambaran kepada pemerintah bahwa begini loh kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan umat, kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kepentingan umat seperti ini. Nah, walaupun aspirasi atau keluhan yang kami sampaikan itu walaupun tidak didengar oleh pemerintah, tetapi itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Nah, tentu dengar atau tidak itu kami sampaikan. Kira-kira seperti itu. Mitra JIC yang berbahagia, cukup menarik perbincangan kita pada hari ini mengenai kegiatan-kegiatan teman-teman kita yang di HMI. Mereka semua adalah mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang intelek di dalamnya, yang artinya mereka orang-orang yang berpendidikan. Setiap kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang pro dengan rakyat maupun yang tidak pro dengan rakyat, mereka bergerak dengan pergerakan yang boleh dibilang santun, ya. Betul. Tapi bila mana yang tidak pro dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat atau dengan rakyat, mereka mungkin berorasi di jalan-jalan maupun di kantor-kantor. Jadi mitra JIC, kita perbincangan ini kita bisa dalami kembali dalam acara bincang-bincang kita dengan saudara Hermin Nacikit. Beliau adalah anggota dari HMI Jakarta. Mari kita sama-sama simak dan juga kita dengarkan perbincangan kita dengan saudara Hermin Nacikit. Selanjutnya Pak Hermin, ada pergerakan-pergerakan yang selama ini dilakukan oleh HMI itu adalah berdasarkan kebijakan-kebijakan yang pemerintah lakukan atau yang pemerintah selama ini kerjakan dalam pemerintahannya. Apakah selama kegiatan aktivitas HMI dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, ada nggak kaitannya dengan politik atau kegiatan-kegiatan disandingkan dengan sosial kemasyarakatan? Oh iya, betul. Sangat menarik pertanyaannya. Dalam setiap pergerakan HMI itu, baik dalam lingkup internal himpunan mahasiswa itu sendiri atau di luar eksternal himpunan mahasiswa itu sendiri, mulai dari sejak didirikannya HMI hingga sekarang,
tidak ada satu gerakan pun yang kemudian mengedepankan kepentingan organisasi. Nah, artinya apa yang saya mau sampaikan, bahwasannya HMI itu selalu mengedepankan kepentingan umat. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, HMI dari sejak didirikan hingga sekarang selalu sampai sekarang marwahnya masih terjaga dalam setiap gerakan apapun. Untuk kaitannya dengan politik, mungkin ada sebagian kelompok yang mereka bangun gerakan-gerakan tertentu dengan kepentingan politik. Nah, artinya tidak mereka tidak kemudian mengatasnamakan lembaga atau institusi HMI itu sendiri. Mereka turun atas kepentingan politik dan lain sebagainya itu atas gerakan-gerakan mereka sendiri. Mereka tidak kemudian mengedepankan atau mengatasnamakan lembaga HMI itu sendiri. Dari sejak saya masuk kader di HMI hingga sekarang, saya belum pernah tahu dan belum pernah lihat ada gerakan-gerakan HMI itu yang yang masuk dalam kategori politisasi politik begitu. Sudah hampir 4 tahun saya berkecimpung dan aktif di organisasi HMI. Kalau di organisasi lain mungkin iya, tetapi di HMI itu sendiri untuk gerakan-gerakan yang mungkin gerakan-gerakan politik atau kepentingan tertentu, saya belum pernah tahu dan belum pernah lihat sama sekali. Dari saya masuk HMI sampai hingga sekarang, dan saya mempelajari sejarah dan saya dengar dari senior-senior yang menceritakan pergerakan-pergerakan HMI dari dulu hingga sekarang, belum pernah ada gerakan-gerakan untuk kepentingan tertentu. Memang ada gerakan-gerakan yang mungkin ada gerakan-gerakan pragmatis dan lain sebagainya, itu mereka bergerak atau buat gerakan atas kepentingan mereka sendiri. Di luar HMI, mereka tidak kemudian mengatasnamakan HMI, begitu Pak. Nah, jadi HMI itu setiap dia bangun gerakan atau turun demo atau melakukan aksi, misalnya dia tidak gampang, walaupun isunya terhangat, tetapi dia tidak kemudian langsung turun untuk mengkritisi dan lain sebagainya. Dia melakukan analisa, terus kemudian pengkajian mendalam terkait isu yang terpopuler itu. Nah, sehingga kalau misalnya dari kajian-kajian dan analisa yang kemudian didapat dalam diskusi yang kader-kader kami lakukan, terus kemudian data-data dan lain sebagainya, ketika di dalam diskusi itu ditemukan, nah maka misalnya malam ini atau hari ini dilakukan kajian dan mendalami terkait isu-isu, ya mungkin besok malam atau 2 hari ke depan akan dilakukan demonstrasi teklap malamnya, dan besoknya turun lakukan aksi di mana kantor yang bersangkutan atau institusi yang bersangkutan, ya langsung lakukan demonstrasi kayak gitu. Baik, Pak Ermin. Jadi ada lagi pertanyaan yang kira-kira mungkin pribadi. Apakah setiap kegiatan yang Pak Hermin lakukan di luar kampus, dalam kegiatan-kegiatan di HMI, apakah tidak mengganggu aktivitas Bung Hermin di kampus dalam belajar atau dalam mengikuti mata kuliah? Saya sejak aktif di organisasi, terus aktif di organisasi bukan cuma di HMI, ada beberapa organisasi yang saya aktif. Ada organisasi kedaerahan, terus kemudian organisasi tingkat nasional, ada beberapa organisasi yang saya masuk. Nah, akan tetapi saya tidak kemudian mengedepankan organisasi itu. Nah, karena tujuan awal saya ke Jakarta itu adalah untuk kuliah. Nah, orang tua dan semua keluarga di kampung
apa namanya, merelakan kita untuk pergi jauh dan menderita dan lain sebagainya di Jakarta, ya tentu tujuan awalnya itu adalah kuliah. Nah, oleh karena itu, walaupun dengan berbagai macam saya ikut organisasi dan saya berkecimpung di berbagai macam organisasi, akan tetapi saya tidak lupa dengan aktivitas-aktivitas kuliah itu. Nah, artinya misalnya ada kegiatan-kegiatan organisasi yang bertabrakan dengan aktivitas kuliah misalnya. Nah, maka saya menyesuaikan. Nah, artinya menyesuaikan itu saya lebih mengedepankan kampus daripada organisasi. Nah, organisasi itu penting dan kampus juga itu sangat penting. Nah, maka karena dua-duanya sangat penting, maka ya saya menyesuaikan. Jika kegiatan organisasi bertabrakan dengan aktivitas kampus, maka saya ya lebih memilih kampus daripada organisasi. Dan jika misalnya di aktivitas kampus itu misalnya nggak terlalu ini, maka saya memilih untuk mengikuti kegiatan di organisasi. Nah, karena itu sangat penting, karena menurut pendapat saya bahwasannya kalau kemudian kita hanya aktif di kampus lalu kemudian kita tidak aktif di organisasi, maka ya begitu ya, yang kalau kita seperti itu ya masuk dalam kategori katanya mahasiswa kupu-kupu ya Pak ya. Nah, mahasiswa kupu-kupu itu artinya ke kampus, setelah itu pulang, setelah pulang kampus, nah itu doang. Nah, artinya dia tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, maka tentu ya saya menyesuaikan kegiatan kampus dengan kegiatan organisasi. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Hermin. Mitra JIC yang berbahagia, lebih seru perbincangan kita pada hari ini. Pertanyaan lagi Pak Hermin, yang mungkin untuk kita bisa sampaikan kepada mitra JIC untuk lebih mengenal lebih dalam tentang kegiatan-kegiatan HMI yang selama ini Pak Hermin ikuti. Bung Hermin, selama ini kan HMI itu bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Betul. Perubahan setiap pergantian pemerintahan pasti kebijakan itu selalu berubah. Betul. Ya kan? Nah, akhir-akhir ini HM ini kalau saya lihat dari berita-berita infotainment atau berita-berita di medsos, itu sekarang lebih mengangkat ke seminar-seminar, benar nggak itu? Oke, jadi begini Pak. Jadi terkait isu-isu terhangat itu memang betul. Di HM itu ketika ada isu-isu hangat atau isu-isu nasional, ya ketika misalnya kami dapat hari itu kami angkat misalnya diskusi publik, atau seminar nasional, atau kalau anggaran kami tidak mencukupi untuk melakukan seminar atau diskusi publik, maka kami lakukan kajian-kajian di setiap cabang-cabang. Di setiap cabang-cabang itu akan dilakukan kajian, terus diskusi. Kajian apa tuh? Kajian kira-kira dalam hal apa itu? Ya dalam hal isu-isu yang terhangat itu, yang sedang viral. Yang sedang viral, betul. Nah, dilakukan pengkajian mendalam dan diskusi ya terkait isu-isu yang lagi viral itu. Nah, kajiannya itu ya disaling tukar pikiran dan pendapat, bagaimana pendapat si A terkait isu yang sekarang lagi viral ini. Terus ditanyain satu persatu. Nah, sehingga ketika ada muncul pendapat-pendapat dari teman-teman semua atau yang ada pada diskusi tersebut, lalu kesimpulannya ya dihadirkan, dicari solusi bersama. Misalnya ini isu yang lagi viral. Nah, dan diskusikan selesai pada diskusi itu, maka setelah itu dicari solusi. Ya solusinya
misalnya ya satu-satunya jalan yang harus demo dan lain sebagainya ya demo. Jadi kira-kira begitu. Jadi di HMI itu falsafahnya begini. Sendiri baca buku, berdua diskusi, bertiga turun ke jalan. Masya Allah. Nah, itu di HMI itu seperti itu. Yang di HMI itu sejak kita dididik Itu dari falsafah atau moto itu? bagian dari moto juga. Jadi di HMI itu pertama dari kita masuk itu kita ya dididik ya seperti itu, dididik dengan harus baca buku dan lain sebagainya, tetapi ya buku-buku yang ya buku-buku tentang Islam, kira-kira seperti itu. Itulah pergerakan-pergerakan HMI dari dulu sampai sekarang, dari tahun 47 hingga 2020 ini ya pergerakan-pergerakan HMI itu selalu begitu. Atau kajian-kajian dalam internal organisasi maupun di luar itu saya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau saya pribadi berharap ya, HMI ini perlu dia mengunjungi kampus-kampus. Bukan sekedar untuk orasi atau menyampaikan pendapat, tapi bisa memberikan motivasi pada kampus-kampus, pada mahasiswa-mahasiswa dimanapun seluruh Indonesia. Artinya apa? Supaya nih supaya nih mahasiswa-mahasiswa dalam kampus tersebut itu mereka termotivasi dengan apa yang selama ini dilakukan oleh HMI. Betul. Jadi harapan saya secara pribadi, alangkah baiknya HMI itu lebih mengedepankan kegiatannya itu di kampus-kampus. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi. Jadi setiap mahasiswa ini mungkin mereka bisa melakukan hal-hal yang boleh dikata secara politik yang santun. Nah ini yang selama ini belum kita lihat, karena selama ini politik yang kita rasakan selama ini politik sikut menyikut. Kita bicara awam, kita bicara bukan politik yang praktis, kita bicara hanya sekedar mengenal apa sih itu politik gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Hermin kalau itu bisa dilaksanakan ke depannya seperti apa gitu? Betul. Jadi di HMI itu mungkin khusus yang saya tahu di daerah khusus Jawa Barat dan sekitarnya itu di mana kampus, di setiap kampus itu pasti ada anak-anak HMI di situ. Nah, artinya HMI bangun kader-kadernya itu di setiap, di mana-mana kampus pasti ada. Artinya dibangun setiap kampus itu ada komisariat. Nah, dari komisariat ini di situ akan dibentuk struktur juga. Ada ketua komisariatnya, ada bidang kabit kajian, terus pokoknya macam-macam lah di komisariat itu, sama kayak di cabang. Nah, artinya apa? Dibangun komisariat itu untuk kemudian konsolidasi setiap penerimaan mahasiswa baru. Nah, ketika ada setiap penerimaan mahasiswa baru, maka teman-teman yang ada di komisariat itu dakwah begitu, menceritakan bagaimana ketika kita masuk sebagai mahasiswa. Nah, ya tentu dikasih gambaran-gambaran bahwasannya jangan cuman kemudian kita aktif di organisasi di kampus begitu. Harus kita berorganisasi supaya kita dilatih dengan berbagai macam hal di situ di organisasi. Nah, tentu pada saat penerimaan mahasiswa baru maka akan semacam dibentuk tim-tim, maksudnya bukan tim sih, tetapi teman-teman membentuk untuk memberikan arahan atau motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa baru itu, nah untuk tertarik dengan HMI itu sendiri.
kira-kira seperti itu. Jadi tadi saya menyimak pembicaraan Pak Herman, di situ ada segi dakwah juga ya. Betul. Ada segi dakwah. Jadi nggak semua itu kaitannya dengan politik atau apapun ya. Jadi itu ada segi dakwahnya juga. Itu dakwahnya di mana tuh Pak Herman? Maksud saya dakwahnya itu dakwah apa namanya? Mendakwahkan apa namanya? HMI itu bahwasannya begini loh, indahnya HMI itu, beginilah enaknya, maksudnya dia mendakwahkan itu ya, dia menceritakan tentang bagaimana ber-HMI itu kepada anak-anak baru itu, anak-anak mahasiswa baru itu. Nah sehingga kalau misalnya ya mereka tertarik terus kemudian suka dengan HMI, yang secara otomatis mereka tertarik dan mereka mau, dan mereka tanyain kapan bisa masuk di HMI, dan terus syarat-syarat masuk di HMI seperti apa. Setelah itu ya kalau mereka mau ya langsung mereka masuk dan aktif seperti kami sekarang. Mitra JIC yang berbahagia, pada kesempatan ini kita terus berbincang-bincang dengan Bung Hermin Nacikit sebagai anggota dari HMI Jakarta. Ke depan apa yang disampaikan kita akan lebih dalam lagi mengorek mengenai kegiatan-kegiatan di organisasi HMI. Tapi secara pribadi saya akan mengorek sedikit nih Pak Hermin. Boleh. Isunya nih Pak Hermin katanya mualaf ya? Betul. Nah, bisa diceritakan itu untuk mualaf itu sebelumnya apakah belajar dulu tentang Islam atau belajar dari teman-teman, kawan, dari orang tua atau dari buku atau bagaimana, bisa disampaikan supaya kita bisa memotivasi kawan-kawan kita nih yang sedang mendengarkan dan menyimak ya bintang-bintang kita, dan juga dari teman-teman mahasiswa di kampus khususnya di STAI Al-Aqidah Al-Hasimiyah. Betul. Jadi kenapa saya masuk saya tertarik dengan Islam dan terus kemudian saya masuk Islam. Pertama awalnya saya masuk Islam itu di 2017 juga. Di 2017 juga, waktu itu sekitar bulan April kalau nggak salah waktu itu. Nah awal ke Jakarta itu senior saya yang kemudian dia bawa kami ke Jakarta itu, kata beliau, kalian ke Jakarta itu harus masuk Islam. Di sana itu kita tinggal di asrama mahasiswa Islam, jadi ya tentu kalian suka tidak suka, mau tidak mau ya harus masuk Islam. Nah tapi tentu sebelum itu abang-abang saya kan di kampung semua udah pada masuk Islam. Ya, semua udah pada masuk Islam. Dan pada saat itu setiap mereka kembali ke kampung itu ya mereka motivasikan saya. Mereka menceritakan tentang Islam itu sendiri dan indahnya Islam itu. Nah dari situ, tapi dengan adanya awam-awam ketidakfahaman dengan Islam itu ya saya juga tidak tertarik, saya bodoh amat tentang walaupun mereka cerita sana sini, tapi saya nggak peduli. Nah sehingga berjalannya waktu saya dimotivasikan terus sama abang-abang saya pada waktu itu. Nah lalu kesempatan ada senior yang mau menawarkan kuliah di Jakarta. Nah dengan persyaratan harus masuk Islam. Nah jadi saya memilih untuk ke Jakarta. Nah di kalangan keluarga saya ada sebagian yang nggak setuju bahwa saya harus masuk Islam, ada sebagian yang setuju dan ada sebagian yang nggak setuju masuk Islam. Nah tetapi dengan mungkin saya diberikan hidayah atau apa, lalu saya ke Jakarta pada waktu itu.
akhir 2016 pada waktu itu ke Jakarta. Sampai di Jakarta belum masuk Islam juga, mungkin agak sekitar 1 bulan. Kami didoktrin oleh senior-senior tentang bagaimana Islamnya, terus diceritakan pokoknya tentang Islam lah, indahnya Islam itu, bagaimana cara mereka senior saya pada waktu itu, mereka melakukan berbagai macam cara untuk bisa memotivasikan saya untuk tertarik tentang Islam. Nah lalu mungkin untuk lebih ininya saya juga kurang tahu soal itu, karena ya mungkin saya diberikan hidayah untuk masuk Islam. Terus sampai di Jakarta sekitar 1 bulan, ya kami syahadat. Kami disuruh oleh direktur asrama pada waktu itu ya untuk syahadat tanpa keterpaksaan dari pihak manapun. Jadi dari hati sendiri. Dari hati sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan keterpaksaan tadi. Ya? Betul. Jadi sebelum kami diberangkatkan ke Depok waktu itu, saya akan disuruh telepon ke kampung, tanya keluarga, gimana nih kamu masuk Islam. Nah ya udah, saya telepon ke kampung, saya bilang pertama ke orang tua kandung, saya tanyakan gimana tanggapannya, kira-kira kalau saya mau masuk Islam ini kira-kira gimana. Ya jawaban orang tua mereka kan bilang, ya tergantung, kalian yang muda-muda lebih memilih yang terbaik, yang terbaik di mana silahkan ambil. Kami tidak memaksa atau tidak ini dengan kalian yang muda-muda, terserah kalian memilih, kalian lebih tahu mana yang terbaik untuk kalian, ya silahkan. Ya, jadi orang tua mendukung ya, artinya mendukung apa yang diinginkan oleh anak-anak gitu ya. Nah setelah itu, karena saya sudah dengar kesepakatan dan persetujuan dari orang tua, nah maka saya juga semangat untuk cepat-cepat untuk syahadat, gitu kan. Ya, jadi singkat cerita, kami waktu itu 2 orang diberangkatkan bersama direktur asrama, terus ada senior berapa orang untuk ke Depok. Nah di Depok, sampai di Depok, singkat cerita ya kami syahadat pada waktu itu. Nah selesai syahadat terus balik lagi, dan singkat cerita sampai di asrama Sunan Gunung Jati, sama mahasiswa Islam Sunan Gunung Jati. Di sana saya tinggal di sana ada sekitar 5 atau 6 bulan, karena di sana yang untuk mengajinya nggak ada. Nah maka saya kata senior, karena di sini nggak ada orang untuk ngaji kamu, ya harus suka tidak suka, mampu tidak mampu, ya kamu harus tinggal di pondok. Karena pada waktu itu saya juga nggak tahu bagaimana peraturan-peraturan di pondok, kode etik di pondok saya juga belum tahu. Jadi sempat mondok ya? Sempat mondok. Sempat mondok juga. Sempat mondok. Berapa tahun tuh, berapa lama? Terus saya saya ke pondok pada waktu itu, tinggal di sana. Tapi dengan terpaksa, bukan suka-suka, akan tetapi pada waktu itu saya dipaksa oleh senior untuk harus tinggal di pondok, karena saya nggak bisa ngaji dan lain sebagainya. Ya kata senior, suka tidak suka, kamu tidak mampu, kamu harus tinggal di pondok. Kalau kamu nggak berani tinggal di pondok, nggak siap untuk diarahkan begini dan begitu, apa yang kamu ke Jakarta? Kan ada kampus juga di kampung kamu, mendingan kuliah di kampung kamu aja. Nah dari situlah saya berpikir, ya dengan terpaksa pada waktu itu saya tinggal di pondok, dan alhamdulillah sampai di pondok, tinggal di pondok itu, dan singkat cerita ya saya dalami tentang Islam, saya mengaji dan lain sebagainya. Saya diarahkan oleh senior di pondok tentang bagaimana Islam itu, ya diceritakan, pokoknya banyak lah. Saya nggak sanggup untuk menceritakan semuanya, karena pada waktu itu saya cukup lama di pondok, hampir setahun.
Iya, iya. Sekitar 11 bulan lah saya di pondok itu. Kira-kira demikian. Ya mohon maaf Pak Hermin, Bu Hermin, mungkin pertanyaannya agak lebih pribadi, ya kan? Betul. Jadi Gak ini apa-apa, Pak. hanya kita untuk memberikan motivasi Betul. kepada teman-teman mahasiswa yang lain, bahwasanya Islam itu tidak memaksakan orang harus, seseorang itu harus memeluk keyakinannya, gitu loh. Betul. Jadi kita bebas aja, ya kan? Nah, kita kembali lagi ke Bung Hermin. Bung Hermin ini asalnya dari mana sih? Saya dari Pulau Buru. Hmm. Pulau Buru itu kalau di Jawa, di Jawa Barat, kalau dibilang Pulau Buru orang nggak tahu. Iya. Kalau Ambon ya orang pada tahu. Berarti Pulau Buru itu masih ke dalam ya? Pulau Masih Buru di luar, itu masih maksudnya udah dari kota Ambon itu masih jauh lagi ya? lumayan, tapi kalau lumayan jauh kalau pakai kapal laut. Kalau kapal laut itu ya 24 jam baru sampai ke pulau saya di Pulau Buru. Kalau Ambon itu kan udah masuk provinsinya. Provinsi ya? Kalau di saya itu kan Kabupaten. Jadi di Maluku itu di Maluku itu ada sekitar 12 kabupaten kota. Ya provinsi di Ambon. Iya, tapi masih bagian dari ibu kota Ambon ya. Di Maluku itu kan provinsinya ada 2. Ada provinsi Ambon, di Ambon sama di provinsi Maluku Utara, Ternate. Mitra JIC yang berbahagia, bincang-bincang kita dengan Bung Hermin adalah sekedar kita berbincang santai. Jadi artinya tidak serius, tapi kelihatannya serius ya. Betul. Ya. Tapi apa yang disampaikan adalah ini untuk memotivasi mitra JIC yang menyaksikan maupun mendengarkan radio JIC 107,7 FM Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke saya, Bung Hermin, seputar mungkin kegiatan-kegiatan saya secara pribadi ataupun secara organisasi. Ya benar. Itu mungkin bisa disampaikan. Mungkin nanti insya Allah ada yang kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Okay. Mau silakan. Mungkin saya ke ini ya Pak ya. Pertama Bapak masuk di Al-Aqidah ini, apakah pertama masuk awal atau sebelumnya ada kuliah di kampus lain gitu? Baik. Baru pindah ke Al-Aqidah. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sebetulnya saya waktu itu tidak ada niatan untuk kuliah lagi. Betul. Jadi saya tuh waktu itu kan masih kerja ya, masih aktif gitu. Saya kerja di advertising, jadi waktunya itu cukup padat dan selalu pulang malam. Jadi kalau saya kuliah berarti waktu saya juga untuk bekerja tersita kan waktunya. Tapi saya termotivasi. Waktu itu kebetulan saya ada kenalan seorang kiai. Beliau adalah dosen. Boleh saya sebut namanya ya? Boleh. Dosen ini, kiai ini bernama Farhat Abdullah. Dia itu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasimiyah. Nah, beliau sering bertandang ke rumah dan sering saya undang dalam kegiatan-kegiatan di majelis taklim. Dan kebetulan saya juga sebagai pengurus DKM di masjid dan musola. Itu kebetulan beliau saya hubungi dan saya jadwalkan di kegiatan taklim di musola di tempat saya. Nah, beliau menyampaikan
untuk mengikuti perkuliahan. Kebetulan di waktu itu di Stai Al-Aqidah itu ada program paket ya. Nah, jadi saya ditawarkan, antum harus kuliah gitu. Waduh, saya bilang sama Ustadz, aduh mohon maaf Ustadz, saya kan pekerjaan saya pulangnya malam terus. Antum pasti bisa mengatur waktu. Nah, saya termotivasi gitu kan. Akhirnya saya coba ikuti apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian saya mendaftarkan diri di Stai Al-Aqidah pada tahun 2016. Nah, saya masuk Al-Aqidah 2016. Kemudian hari pertama saya mengikuti kegiatan perkuliahan, memang awal-awal tidak begitu padat. Kemudian semester 1, semester 2, sampai semester 3 itu agak padat kegiatan-kegiatan itu. Dan saya awal itu saya sudah mau lepas dari kegiatan perkuliahan karena saya anggap ini mengganggu aktivitas pekerjaan saya, karena kan perusahaan juga tidak mau dirugikan, ya kan, dengan ketidakhadiran saya ataupun alasan-alasan saya dengan seperti itu. Di pertengahan jalan saya bertemu dengan teman-teman perkuliahan di Stai Al-Aqidah. Ada satu mahasiswa usianya 72 tahun. Saya termotivasi. Beliau usia 72 tahun tapi semangat untuk kuliahnya itu luar biasa. Subhanallah. Ya, luar biasa. Akhirnya saya terbuka lagi pikiran saya. Saya harus terus ikuti perkuliahan. Nah, dari situ saya bincang-bincang dengan kawan saya di perkuliahan dengan mahasiswa yang usia 72 tahun. Saya diberi semangat ya, untuk terus ikut perkuliahan, jangan sampai tinggal gitu. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang udah semester 7 ya kan? Udah mau mendekati skripsi, udah mau mendekati persidangan. Insya Allah kita semua lulus semua ya. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan semua yang PPL di sini lulus dengan nilai terbaik. Jadi itu Pak Hermin. Oke. Termotivasi juga dengan kawan-kawan saya di kampus yang usianya sudah setua, seusia 72 tahun itu kalau untuk berpikir kan mungkin masih lemot ya. Tapi semangatnya itu loh, itu yang memicu saya tuh jadi tergugah untuk mengikuti kegiatan perkuliahan sampai sekarang. Oke, baik. Jadi para pendengar di rumah atau mitra JIC, para anak-anak muda, para anak-anak milenial, ini saudara kita ini Pak Taufik udah umurnya udah berapa ya Pak ya? Saya usia 52 tahun. Udah 52 tahun. 52 tahun dia masih semangat untuk kuliah. Masih semangat untuk belajar. Nah, untuk kaum milenial atau anak-anak muda, anak muda-mudi di rumah, lihat dan harus mencontohi dari atau mengikuti jejak-jejak beliau. Umurnya udah 52 tahun tapi beliau semangatnya tidak runtuh untuk belajar dan untuk kuliah. Itulah motivasi dari Pak Taufik. Mungkin saya lagi ke ini Pak. Ya, Pak Hermin. Bapak selain kegiatan untuk aktif di kampus, ada nggak kegiatan-kegiatan di luar, kalau misalnya kayak mengikuti kegiatan-kegiatan majelis taklim dan sebagainya? Adakah yang kegiatan-kegiatan di luar selain di kampus ya Pak? Ada. Kebetulan saya kan pengurus TKM di musola dan di masjid. Jadi saya di Masjid Jami Al-Furqan itu sebagai wakil ketua. Cuman memang aktivitas saya kurang aktif ya, di masjid. Saya lebih ke fokus ke musola. Karena musola di tempat saya ini memang aktivitasnya waktu itu kurang. Kegiatan-kegiatan taklim, kegiatan-kegiatan ubudiyahnya itu boleh dikata tidak syiarnya kurang. Nah,
Kemudian saya berkecimpung di kepengurusan itu, saya terbuka pemikiran saya bagaimana saya bisa menghidupkan musola dan memakmurkannya. Betul. Dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sekitar dan juga jamaah, ya saya manfaatkan sebaik-baiknya. Betul. Jadi alhamdulillah kegiatan-kegiatan itu sekarang sudah banyak. Artinya taklim itu bisa sampai 9 kali dalam sebulan. Subhanallah. Pertanyaan, duitnya dari mana? Duitnya dari mana kan gitu? Iya benar. Karena ini musola, beda dengan masjid. Kalau masjid betul. itu kan mereka ada Jumatan, jadi anggarannya agak dikit besarnya. jadi paling tidak ada pemasukan kas. Kalau musola itu boleh dikata kas itu minim. Betul. Ya. Memang kita mencari donatur ya. Dari pengurus juga ada yang memberikan sumbangannya, tapi itu untuk dengan kegiatan seperti itu yang 9 kali dalam sebulan itu tidak tercover. Nah, kemudian saya timbul pemikiran bagaimana caranya supaya kegiatan ini berjalan dan tidak membebankan jamaah, artinya supaya musola ini hidup dan makmur. Jadi jamaahnya itu tetap mengikuti kegiatan taklim dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya di musola. Akhirnya saya punya pemikiran, saya taruh kotak. Saya mohon izin untuk penempatan kotak-kotak amal di tempat-tempat warung-warung, kemudian ada juga yang di Alfa, ada juga di warung-warung tukang bubur, warung-warung warung-warung lesehan gitu kan. Nah, dari situ alhamdulillah, jadi kita setiap buka itu nggak sebulan sekali, paling 3 bulan atau paling lama 4 bulan. Alhamdulillah ada hasilnya. Nah, dari situ kita subsidi. Nah, setiap kotak yang kita buka itu disaksikan sama pengurus lain dan juga yang ketempatan. Kita buka bareng dan kita sama-sama hitung uangnya. Nah, dari situ kita subsidi. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang tadi tidak tercover dananya itu. Nah, ini upaya-upaya saya sebagai pengurus supaya musola ini tidak vakum dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Alhamdulillah saya juga sudah memberikan motivasi kepada anak-anak remaja, remaja di sekitar lingkungan musola untuk bisa latihan hadroh. Alhamdulillah dari yang sekarang yang awalnya itu 4 kali dalam latihan tuh dalam sebulan, maksudnya seminggu 2 kali, berarti kalau sebulan itu kan 8 kali ya. Dan mereka ini alhamdulillah sudah bisa mereka mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Artinya saya berusaha supaya kegiatan ini terus berlanjut dan anak-anak ini, remaja ini tidak terfokus dengan kegiatannya sendiri. Artinya mereka bisa melaksanakan kegiatan latihan ini untuk dia bisa mandiri, gitu. Jadi alhamdulillah setiap ada kegiatan Hari Besar Islam, misalnya itu Maulid ataupun apapun, kita bisa mereka tampilkan kegiatan hasil dari dia berlatih hadroh itu, dia bisa tampilkan di musola dalam kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam. Nah, itu diantaranya yang saya lakukan sebagai pengurus DKM. Nah, ini juga untuk memotivasi teman-teman juga yang mungkin berkecimpung di organisasi, bagaimana kita bisa memanage keuangan, ya kan? Baik itu masjid, baik itu musola, baik maupun organisasi apapun. Gitu. Saya mau bertanya lagi nih Pak. Ya, silakan. Bapak kan ketua DKM masjid, musola. Nah, tentu sebagai ketua DKM ya Pak, atau pengurus DKM? Ya, saya ketua DKM. Oh, ketua DKM. Ketua DKM itu ya tentu mungkin dalam seminggu atau dalam sebulan itu mungkin
ada penyusunan program-program. Ya, Pertanyaan saya, dalam sebulan itu atau dalam seminggu ada berapa kegiatan yang Bapak terapkan di musola yang Bapak jadi ketua DKM itu? Baik. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan ke jamaah, ada beberapa program, diantaranya program taklim fikih, ya, itu seminggu 2 kali, berarti sebulan 8 kali. 8 kali, Ya. Dan juga kemarin sudah saya kurangi, fikihnya ini saya kurangi, karena kita ada 2 narasumber, 2 ustadz, ya kan. Jadi 1 ustadz kita kurangi jadi sebulan sekali taklim fikihnya. Kemudian ustadz yang berikutnya, yang 1 lagi itu 1 minggu, artinya sebulan 2 kali. Jadi sebulan 2 kali. Jadi minggu pertama dan minggu ketiga. Nah, jadi 1 bulan itu fikih, taklim fikih itu 3 kali. Nah, yang lebih banyak ini adalah bukan taklim, artinya pembelajaran tahsin Al-Quran. Jadi kita menggali lagi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, terutama kita lebih mengentalkan masalah huruf hijaiyah dan juga tajwid serta terjemahannya. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan selama kurun waktu dari tahun 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, ini artinya yang tadi tidak bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah walaupun terbata-bata, walaupun tersendat-sendat, tapi motivasi untuk belajarnya itu tinggi. Jadi alhamdulillah mereka sedikit bisa membaca Al-Quran. Lancar ya Pak ya? Untuk kelancaran memang perlu dilatih terus. Betul. Jadi paling tidak ada guru yang untuk membetulkan bacaan kita. Betul. Gitu. Jadi tahsin Al-Quran ini memang perlu, karena dalam bacaan sholat itu, bacaan itu harus jelas, ya, dan juga artinya tajwidnya juga harus benar. Betul. Ya, apalagi dalam kita melaksanakan kegiatan sholat, ya kan. Kalau kegiatan sholat itu yang pertama kan Al-Fatihah itu harus benar-benar hurufnya, tajwidnya, dan juga bacaannya harus jelas. Betul. Karena itu wajib hukumnya. Betul. Kemudian bacaan-bacaan surahnya juga tajwidnya harus benar, huruf-hurufnya juga harus pas, ya, bacaannya juga harus jelas, dan juga kalau bisa terjemahannya dia tahu. Gitu. Karena itu adalah syarat dalam kita melakukan ibadah sholat. Nah, ini perlu, karena apa? Kalau ini tidak kita lakukan, kegiatan seperti ini, tidak ada regenerasi lagi nanti yang akan melaksanakan kesinambungan kepengurusan di DKM. Nah, ini harapan saya sebetulnya. Jadi budaya-budaya seperti yang harus dibangun di setiap regenerasi ya. Betul. Jadi ada regenerasi. Kita kan bakal dipanggil sama Allah. Betul. Ya kan? Harus ada regenerasi di bawahnya yang bisa meneruskan kegiatan-kegiatan atau perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh pendahulu sebelumnya. Gitu. Saya sebagai pengurus hanya kepanjangan tangan. Betul. Saya hanya melayani jamaah supaya mereka bisa ibadah itu dengan nyaman, ya, dengan aman, dan kebersihan terjaga. Betul. Gitu. Dari banyaknya kegiatan-kegiatan atau program-program yang Bapak lakukan di musola itu, terus anggarannya didapat dari mana? Apakah ada donatur-donatur tertentu yang kemudian turut berpartisipasi, ataukah ada inisiatif dari pengurus-pengurus sendiri atau jamaah-jamaah di sekitar musola tersebut? Ya, baik.
Jadi yang tadi udah saya sampaikan di awal bahwa memang musola ini kan terbatas dalam hal keuangan. Dalam keuangan tuh. Jadi kita ada donatur tetap juga, setiap bulan kita keliling. Ya, kita keliling dengan petugas pengurus TKM juga, dia keliling setiap bulan itu menagih para donatur-donatur yang sudah ditetapkan, yang masih mau memberikan bantuannya untuk kegiatan-kegiatan di musola gitu. Alhamdulillah, jadi terkumpul juga dana kas untuk kegiatan tersebut. Walaupun secara logika itu tidak tercover. Nah, makanya bagaimana kita bisa mengcover untuk kegiatan-kegiatan dananya ini gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan, saya itu taruh menempatkan kotak-kotak amal gitu di tempat-tempat yang sudah kita mohon untuk bisa ditempatkan kotak-kotak tersebut gitu. Jadi setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali baru kita buka bersama-sama. Nah, dari situ kita subsidi hasilnya berapa, kan? Nah, itu kita subsidi untuk kegiatan-kegiatan itu, termasuk dari kegiatan taklim, ya, pembelajaran tahsin Al-Quran, kemudian pelatihan hadroh, kan? Kemudian listrik, air, dan pemeliharaan gedung, maksudnya musola. Nah, itu dari situ kita subsidi. Jadi alhamdulillah, mungkin juga dalam kesempatan ini kalau ada donatur yang ingin juga membantu kegiatan-kegiatan tersebut, alhamdulillah gitu, kita terima dengan hati yang terbuka, dan insya Allah jadi amal jariah, jadi amal yang terus mengalir, insya Allah. Ya betul. Jadi harapannya gimana nih Pak untuk harapannya kepada pejabat-pejabat atau orang-orang kaya atau para pengusaha-pengusaha terbesar untuk mereka memberikan kontribusi kepada, misalnya ada masjid atau musola yang kemudian mengajukan proposal atau meminta bantuan kepada pejabat-pejabat atau pengusaha-pengusaha atau pemerintah, itu gimana? Harapannya gimana ke mereka? Alhamdulillah. Jadi kita tidak pemerintah dalam hal ini memberikan kontribusi, terutama Pemprov DKI. Beliau pemerintah ini memberikan kontribusi yang cukup juga besar, karena semua masjid dan musola yang ada di DKI ini mereka bantu dengan namanya dana bantuan operasional tempat ibadah. Alhamdulillah. Nah, kebetulan saya waktu itu juga tahu tahun 2018 itu mengajukan dana hibah ini, ya, dana bantuan operasional tempat ibadah. Dan alhamdulillah dengan bantuan ini paling tidak kita bisa memberikan subsidi untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, diantaranya itu, di samping tadi kotak, alhamdulillah dengan bantuan dari pemerintah dengan dana BOT ini, musola ataupun masjid itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan baik. Artinya tidak ada dana yang tersendat. Walaupun, mohon maaf, walaupun itu cairnya itu agak lama. Prosesnya agak lama, benar. Dan prosesnya agak lama. Betul. Itu. Mitra UNICEF atau para pendengar di rumah, itulah keluh kesah pengurus-pengurus DKM di seluruh penjuru Republik Indonesia. Harapannya kepada para pemerintah, terus kemudian kepada pejabat-pejabat atau pengusaha-pengusaha atau orang-orang kaya, apabila misalnya dari pihak pengurus DKM mengajukan proposal atau dalam bentuk bantuan dana, harap untuk dieksekusi secepatnya. Ya, karena sebaik-baiknya manusia
adalah manusia yang memanusiakan manusia. Manusia sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang saling membantu satu dengan yang lain. Ya mungkin dalam hal ini mungkin di agama manapun, di sesembahan manapun mungkin sama. Untuk saling menolong satu dengan yang lain. Itu mungkin di agama manapun mungkin diajarkan seperti itu ya Pak ya. Itulah penyampaian yang sangat luar biasa, sangat memotivasikan para generasi-generasi. Saya mau tanya lagi ke Bang Taufik terkait masalah kampus ya Pak, internal kampus. Dengan berbagai macam aktivitas kampus maupun aktivitas di luar kampus, apakah dengan dengan banyaknya aktivitas ini apakah sangat menyibukkan Bapak atau gimana? Karena Bapak kan sebagai orang rumah tangga yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal apapun, tapi dengan adanya kegiatan ini gimana ya Pak? Alhamdulillah, keluarga, istri, anak support dengan apa yang saya lakukan selama ini, ya terutama dalam kegiatan di kampus, ya, mengikuti mata kuliah, alhamdulillah disupport, dan juga kegiatan-kegiatan di luar kampus, dan itu juga alhamdulillah mereka semua mensupport saya. Artinya tidak ada kendala buat saya. Dan adapun mengenai terganggu atau tidaknya kegiatan saya di kampus, alhamdulillah selama ini kegiatan itu berjalan lancar. Yang penting kita bagaimana bisa membagi waktu. Betul. Kita memanage waktu kita, ya, waktu untuk kuliah dan juga waktu untuk kita bersama dengan jamaah, gitu kan. Itu kita alhamdulillah bisa terbagi dengan baik gitu. Jadi artinya setiap kegiatan yang kita lakukan tergantung dari diri kita. Apakah kita bisa melakukan itu dengan bijaksana kegiatan itu atau tidak, itu tergantung kita. Gitu. Jadi itu untuk memotivasi diri kita juga sendiri gitu. Kita harus introspeksi sejauh kemampuan kita untuk melakukan semua hal. Kita ukur kemampuan kita. Kalau kita mampu, kita laksanakan, kita lakukan. Kalau kita tidak mampu, ya kita harus introspeksi diri. Itu. Jadi alhamdulillah selama ini saya secara pribadi itu disupport oleh keluarga, baik istri maupun anak. Alhamdulillah. Ya inilah yang dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus. Artinya mudah-mudahan generasi ke depan, termasuk kita nih, kita juga termasuk generasi. Betul. Ya kan? Cuman generasi saya dengan generasi Bung Hermin masih lebih jauh Bung Hermin. Kalau saya kan, tapi Bapak masuk di ini milenial. Betul. Jadi kita masih dalam zaman milenial. Ya, mudah-mudahan kita tidak tergerus zaman. Usia-usia segini tidak tergerus zaman. Jadi semangat untuk belajar itu harus tetap ada dalam diri kita. Gitu. Jadi ini untuk paling tidak buat diri kita pribadi itu harus ada semangat hidup. Semangat hidup. Memang orang akan mati, akan meninggal. Ya. Tapi kita harus punya semangat hidup. Ya. Kalau kita hidup kita tidak semangat, ngoyo, artinya kita pesimis, ya, tidak optimis, kita akan kalah dengan zaman. Betul. Ya, ini pemikiran saya. Kita akan kalah dengan zaman, kita akan tergerus oleh zaman. Zaman. Ya. Makanya kita harus semangat hidup. Gitu.
karena Allah menentukan takdir kita, Betul. ya kan? Takdir kita sudah ditentukan, tapi kita harus melawan takdir itu sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Nah, misalnya dengan sodako, kan? Itu kan bisa mengurangi takdir kita gitu. Betul. Ya ini sepengetahuan saya gitu kan. Gitu. Jadi artinya kita jangan berhenti sampai di sini. Kita harus terus belajar karena ilmu itu tidak ada batasan usia. Betul. Ya, Rasulullah bilang belajarlah tuntutlah ilmu itu Sampai ke walaupun negeri sampai Cina. liang lahat Betul. atau sampai ke negeri Cina itu cari ilmu. Ya, makanya Benar. Cina sekarang maju. Kan dari segi teknologi, ekonomi, ya kan, infrastruktur. Beliau maju ya? itu negara maju karena pemerintah mereka itu menekankan rakyatnya supaya mandiri. Betul. Ya, makanya ini pelajaran buat Indonesia, kita sebagai regenerasi nih, betul. bangsa Indonesia nih. Kok sih jadi agak ini juga ya, pembicaraan. Iya, nggak apa-apa. Jadi begitu, Bung Hermin. Jadi kita jangan kalah dengan zaman. Kita harus terus zaman boleh berubah, ya, tapi kita tetap eksis. Tetap eksis. Ya, kita tetap eksis. Apapun yang terjadi, ya kita harus lakukan dengan kemampuan kita. Betul. Gitu. Saya mau nanya lagi nih, Kak. Bapak kan di kampus mengambil jurusan dakwah ya, kalau nggak salah ya, Pak. Saya ambil KPI, tapi saya nggak ngambil komputer. Benar. Yang tentu ya jurusan Bapak ini kan punya peran penting. Artinya kan sebagai dai ya besok ya, insya Allah ya. Insya Allah. Pertanyaan saya, kalau misalnya Bapak menyelesaikan studi, insya Allah di bulan Desember nanti ya Pak ya. Insya Allah. Dengan pemahaman Bapak di kampus dan di berbagai macam aktivitas lainnya, ilmu-ilmu yang Bapak dapat, buku-buku yang Bapak dalami, ketika Bapak menyelesaikan studi dari kampus, terus Bapak kembali ke rumah untuk melakukan aktivitas lain, apakah yang kira-kira Bapak kemudian Bapak lakukan ketika Bapak menyelesaikan studi? Bapak kan jurusan sebagai jurusan dakwah gini kan. Apa yang kira-kira Bapak lakukan ketika selesai studi? Jadi kalau menurut saya KPI itu nggak mesti harus berdakwah. Betul. Nah, kita bisa memanajemen kita bisa berkecimpung di kegiatan majelis taklim. Betul. Nggak mesti kita harus berdakwah. Betul. Kalau memang kita punya kemampuan untuk berdakwah, ya kita harus berdakwah. Ya kan? Nah, memang tugas kita sebagai KPI harus untuk kita menyampaikan yang benar. Kebenaran itu harus disampaikan walau pahit kan gitu. Betul. Artinya gini, kita setelah kita selesai dalam tugas kuliah kita, gitu, insya Allah saya akan berkecimpung tetap di dalam masyarakat. Ya, kita berkecimpung di dalam masyarakat, bagaimana kita berorganisasi, ya, kita perkenalkan kepada masyarakat, juga bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang positif, ya, hasil-hasil dari selama perkuliahan kita di kampus. Nah ini harus kita sampaikan juga ke masyarakat untuk memotivasi. Jadi yang tadi saya sampaikan, ilmu itu tidak ada batasan usia. Saya selalu menyampaikan kepada jamaah ya di tempat saya, kita harus tetap belajar. Makanya kita mengadakan pengajian tahsin Al-Quran itu, kita untuk mempelajari Al-Quran itu, karena di situ letaknya ilmu pengetahuan. Al-Quran itu gudangnya ilmu pengetahuan, ya kan? Dan juga kita lebih banyak dapat mengenal Sang Pencipta. Gitu. Nah ini perlunya bagaimana kita memotivasi para jamaah, juga masyarakat lingkungan sekitar, itu dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus. Nah itu kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, terutama dalam bagaimana kita bisa berorganisasi di masyarakat, baik itu di urusan DKM masjid atau musola. Nah, itu kan organisasi juga. Nah, kita juga harus bisa
eh, memberikan pendidikan kepada mereka-mereka yang belum paham. Artinya bagaimana berorganisasi. Iya, iya. Nah, makanya saya tuh selalu menilai kalau di dalam kepengurusan itu ada penilaian, ya kan? Jadi kita menilai jamaah-jamaah yang kira-kira bisa kita masukkan di dalam kepengurusan. Mungkin dia aktivitasnya dalam ibadahnya rajin, Iya, iya. ya, atau dia bisa dalam melakukan kegiatan sound system, ya kan? Atau dia bisa kegiatan dia bisa membuat scape atau rancangan atau apapun yang kaitannya dengan pembangunan di musola. Nah, gitu nanti kita bisa masukkan mereka gitu ke dalam organisasi supaya mereka ada aktivitas gitu. Kalau ini tidak kita rangkul, aktivitas mereka nggak ada, mungkin ilmu yang dipelajari selama di sekolah atau di kampus itu tidak akan berkembang. Nah, ini upaya-upaya saya nanti ke depan untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Tapi tidak mengindahkan yang namanya dakwah tadi. Saya bilang tadi dakwah ya, KPI itu tidak harus dakwah, tapi kita harus mendakwahkan apa yang kita terapkan di kampus. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa namanya? Saya yang bertanya Pak Hermin. Boleh. Pak Hermin sendiri dalam kegiatan di kampus itu ada kendala nggak? Ya misalnya dengan finansial, ya kan? Biasanya kan kalau anak-anak muda ini kan lebih banyak kegiatannya di luar daripada di kampus. Nah itu ada nggak kendala-kendala seperti itu? Kalau kendala di kampus, ya setiap orang yang kuliah pasti punya kendala masing-masing di kampus. Nah tentu kalau kalau dari saya, kalau untuk kendala di kampus banyak, nggak terlalu banyak juga sih Bang, cuman ada beberapa bagian yang mungkin terkendala. Pertama dari segi administrasi itu yang pertama, terus kemudian yang kedua dari dari nilai dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian jadi kendala bagi saya di kampus. Nah, artinya dari kendala-kendala inilah yang kemudian para mitra JIC atau para penonton harap untuk jangan diikuti hal seperti itu. Nah, artinya apa? Belajar untuk memperbaiki ya seperti itu ya Pak. Misalnya ketidakaktifan di kampus, kurang aktif dan lain sebagainya, ya tentu untuk diperbaiki ya Pak ya. Selain keaktifan di kampus, mungkin itu saja ya, untuk kendala-kendala yang di kampus. Iya. Terus hubungan dengan teman-teman di kampus gimana nih, mahasiswa lain nih? Kan kita banyak jurusan ya di kampus ya, di Stai Al-Aqidah itu banyak jurusan kan. Ada PAUD, ada PAI, ada PGMI, atau ada HES, hukum syariah, ya. Terus ada KPI, terus ada apa lagi? Ada dosen-dosen. Oke. Ya. Ada siapa lagi? Ada mahasiswa yang cakep-cakep, cantik-cantik, masya Allah. Kalau hubungannya, kalau saya hubungan antara teman-teman mahasiswa di kampus, alhamdulillah selalu akrab. Bangun hubungan dengan teman-teman yang baik. Iya. Ya, itu tentu dan harus itu ya Pak. Karena kita membangun hubungan solidaritas yang baik itu ya penting. Karena mengingat kita ke depan ketika misalnya kita masing-masing udah menyelesaikan studi, yang mungkin punya garis dari tangan Tuhan itu kan mungkin beda-beda. Misalnya kalau ada yang selesai, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi presiden, kan enak kalau misalnya kita komunikasi, saling membantu.
Memang itu luar biasa. hubungan silaturahim itu harus kita jaga. Walaupun beda jurusan, ya. Tapi kan kita tetap satu alma mater. Betul. Ya. Nah ini harus kita jaga nih. Makanya kalau nanti kita sudah selesai nih, ya ngomong-ngomong kalau kita sudah selesai nih, Bung Hermin rencananya mau lanjut S2, S3, S-teler, S-doger apa? Kalau saya gini Pak ya, kalau saya setelah menyelesaikan studi S1 ini, insya Allah kalau keluarga dan orang tua sehat-sehat di kampung, ya insya Allah saya mau lanjut S2. Alhamdulillah. Tapi itu belum tentu ya Pak ya, karena mungkin tergantung juga dari faktor ekonominya. Kalau faktor ekonomi mendukung ya apa boleh buat. Siapa juga nggak mau S2 kan Pak ya. Tapi kalau ekonomi nggak mendukung, terus kemudian keluarga nggak mendukung, ya saya juga nggak terlalu memaksakan keadaan. Dan apa namanya, untuk hubungan antara saya dengan teman-teman di kampus, alhamdulillah baik, selalu terjaga kan hubungan. Dan saya juga mau sampaikan ke mitra JIC, ya, atau para pendengar di rumah, teman-teman, wabil khusus untuk teman-teman Al-Aqidah. Mungkin saya kampanye ya Pak ya. Ya, boleh silakan. Bebas merdeka. Untuk teman-teman stay Al-Aqidah Hasimiyah Jakarta, dimanapun Anda berada, wabil khusus untuk teman-teman KPI pada umumnya, harapan saya untuk apa namanya, setelah masuk di bulan Maret nanti kan ada pemilihan ketua umum presiden mahasiswa stay Al-Aqidah Hasimiyah Jakarta. Nah, oleh karena itu para pemirsa, para mitra JIC dan teman-teman stay Al-Aqidah yang sedang menonton live pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwasannya saya mohon doa dan dukungan dari teman-teman stay Al-Aqidah Al-Hasimiyah, baik itu dari PAI, PAUD, PGMI, EHES, terus AS, dan wabil khusus pada teman-teman KPI. Harap dukungannya pada saat hari H nanti, pada saat pemilihan. Kira-kira gitu ya Pak ya. Amin, insyaallah. Jadi ngomong-ngomong katanya Bung Hermin kandidat. Insya Allah kandidat, tapi saya masuk kandidat tetapi belum terdaftar di KPU karena belum ditentuin. Nah, insya Allah kalau dari tapi saya pasti. Harus ke KPU juga ya? KPU mahasiswa atau KPU pusat? KPU mahasiswa. Oh, bukan KPU pusat. Bukan. Kalau KPU mahasiswa, kalau KPU pusat kan pemilu ya. Pemilu raya dan lain sebagainya. Ini kan di lingkup kampus. Nah, jadi di kampus itu kan ada juga pada saat Mubes BEM itu kan, dari Mubes BEM itulah ditentuin siapa KPU-nya, siapa bidang-bidang dan staf-stafnya di KPU sendiri. Nah, jadi para teman-teman senasib dan seperjuangan yang sedang mendengar live, harapan saya untuk dukungan, dan saya mau sampaikan bahwasannya jikalau saya diberikan kesempatan dan atau saya diberikan amanah oleh teman-teman Al-Aqidah, maka insya Allah dengan semangat dan antusias yang ada pada yang ada di saya, insya Allah saya mencoba untuk merubah paradigma yang pada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Misalnya para pemimpin-pemimpin sebelumnya yang kemudian mereka terbelenggu dengan tidak mengaktifkan BEM, kegiatan-kegiatan dan program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang ada di BEM itu sendiri. Dan insya Allah kalau misalnya saya diberikan kepercayaan oleh teman-teman Al-Aqidah, maka saya sudah berpikir lebih jauh dari itu untuk kemudian merubah paradigma-paradigma yang sebelumnya, merubah cara-cara berpikir kepemimpinan sebelumnya, insya Allah. Maka yakin sungguh bahwasanya ketika saya diberikan amanah,
insya Allah saya pasti rubah itu semua. Kira-kira begitu ya Pak ya. Amin, amin. Amin, amin, ya Rabbal Mitra Alamin. JIC yang berbahagia, tadi apa yang disampaikan Saudara Hermin Nakicit. Nacikit apa Nakicit? Nah cikit. Nacikit. Ya, jadi Hermin Nacikit. Beliau menyampaikan bahwasanya nanti insya Allah di bulan Maret Stai Al-Aqidah Al-Hasimiyah, terutama organisasi dalam organisasi mahasiswa itu akan mengadakan pemilihan ya, Pemilihan ketua- presiden dan wakil presiden Wah, mahasiswa. subhanallah. Pak presiden dan wakil presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa. Betul. Jadi BEM ini ternyata ada presiden dan wakil presidennya, Betul. pemirsa, mitra JIC, masya Allah. Mari kita sama-sama dukung bagi yang mendengar dan melihat acara bincang-bincang ini, terutama Teman-teman para KPI. mahasiswa, teman-teman mahasiswa Stai Al-Aqidah Al-Hasimiyah Jakarta. Mari sama-sama kita dukung dan juga kita ramaikan dan juga kita support semuanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kampus Stai Al-Aqidah Al-Hasimiyah. Selanjutnya Bung Hermin, masih ada waktu, mungkin kita bisa bincang-bincang terus. Jadi tadi saya sudah sampaikan secara pribadi dan secara organisasi, dan juga tadi Bung Hermin juga menyampaikan pelaksanaan nanti kegiatan pemilihan ketua presiden dan wakil presiden BEM dari Stai Al-Aqidah Al-Hasimiyah. Dan selanjutnya saya akan menanyakan nih, setelah Bung Hermin nanti lulus ya, andai kata lulus gitu, insya Allah sih lulus semua ya, Insya Allah. 100% lulus semua. Amin. Jadi nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bung Hermin setelah ini apa kira-kira? Setelah lulus dari kampus Ya, atau setelah dari kampus selesai kegiatan gitu kan, kira-kira apa yang akan dilaksanakan? Apa mungkin kerja, melamar kerja, atau udah udah di booking gitu kan? Kita biasanya kalau di daerah itu sudah di booking nih, ini udah cekin saya sama Pemprov nih. Kan gitu. Kalau untuk itu saya belum tergambar sama sekali di benak saya ya soal kedepannya seperti apa, karena apa namanya, untuk kedepannya ini, untuk masa depan kita ini kan masih awam-awam, belum terlihat ya. Mungkin bayangan-bayangannya ada tetapi belum tentu juga kan. Nah, ketika yang tergambar di benak saya ketika menyelesaikan studi, ya pulang ke kampung istirahat, mungkin 1-2 minggu lah, baru balik kanan lagi ke kota perjuangan. Masya Allah. Jangan lupa tuh Bung Hermin, oleh-olehnya. Insya Allah. Untuk kerja, dan mungkin kalau ada peluang saya kerja sambil melanjutkan studi S2-nya. Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah juga saya setelah selesai dari kegiatan perkuliahan, insya Allah juga saya akan melanjutkan ya, kegiatan perkuliahan selanjutnya. Subhanallah. Insya Allah kalau masih diberikan kesempatan dan kesehatan, saya insya Allah saya akan maju terus. Dan apapun yang terjadi, insya Allah kalau Allah meridhoi, saya akan lakukan semua kegiatan-kegiatan. Karena saya berpikir hidup kita cuma sekali. Betul. Ya kan? Gitu. Jadi kita harus banyak amal ibadah yang kita lakukan. Gitu. Betul. Gitu. Artinya kalau kita melaksanakan kegiatan kita dengan baik, insya Allah akan jadi pahala yang mengalir. Nah, ini yang akan saya coba lakukan selama ini. Itu. Jadi artinya apapun yang kita lakukan, kalau itu baik, insya Allah jadi pahala yang mengalir. Gitu. Jadi tergantung niat kita. Ya kan? Kalau niat kita insya Allah lulus lillahi ta'ala, ya,
pasti Allah ridho. Betul. Gitu. Termasuk dalam kepengurusan apapun, organisasi apapun, kalau kita lurus, istiqomah, tidak ada kepentingan apapun, ya, termasuk itu kepentingan pribadi, insya Allah itu Allah akan ridho. Itu aja. Kalau Allah udah ridho, artinya apapun yang kita lakukan, insya Allah jadi pahala yang mengalir. Betul. Jadi satu lagi Pak Hermin, karena waktu masih ada, jadi bincang-bincang kita ini kita masih terus berkali. Pak Hermin udah mulai agak ngantuk nih. Lama juga ya kita ya. Masya Allah, kita lama juga. 1 jam kita ke depan nih. Jadi 1 jam ini ya kita bincang-bincang, ya bincang-bincang santai, gitu kan. Jadi justru kita untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa kantuk, ya kan. Karena memang 1 jam ini, masya Allah, ya kan, cukup jenuh kalau memang kita dalam kondisi dialog itu kan. Ya, makanya harus banyak minum vitamin, Bung Hermin. Ya. Saya tadi dari rumah tuh minum vitamin saya, ya, vitamin C, ya, supaya kondisi tubuh kita ini tetap segar bugar. Jadi bawaannya nggak ngantuk. Kelihatannya saya ngantuk ya, tapi saya bisa ngomong terus, gitu. Alhamdulillah, gitu. Padahal saya juga ngantuk deh, Bung Hermin, benar. Jadi menurut Bung Hermin, ini kampus kita nih ke depan, menurut pandangan Pak Hermin gimana nih ke depannya nih? Kampus mengenai kampus kita nih, apakah kampus kita nanti mahasiswanya makin bertambah atau makin sedikit? Itu kan tergantung kita sebagai mahasiswa untuk memberikan motivasi bahwa kampus kita ini eksis, gitu kan. Betul. Itu gimana menurut Pak Herman? Kalau saya sih lebih ke ini, khusus Tayala kita bagusnya untuk ke depan itu ya untuk di gedungnya bagusnya itu harapannya kalau bisa ada renovasi gitu. Renovasi ada terus perbaikan. Betul. Fasilitas dicukupi gitu ya. Terus kalau bisa sekolah SMK sama sekolah SMP itu dipindahkan. Nah, artinya apa? Untuk karena semakin periode, semakin tahun itu mahasiswa semakin bertambah. Nah, semakin banyaknya mahasiswa ini, kalau kemudian kampus itu nggak direnovasi atau sekolahnya nggak dipindahkan, maka susah nantinya gitu. Artinya jadi berbaur kita ya sama anak-anak sekolah dan SMP. Artinya maksudnya mereka merusak pemandangan. Ini nggak bisa dibilang merusak pemandangan juga. Maksudnya merusak pemandangan dalam artian ini kan kampus. Ini kan kampus yang seharusnya di dalamnya itu semua ya diisi oleh mahasiswa. Tapi kalau misalnya orang-orang baru datang misalnya, terus mereka tiba-tiba masuk, yang ada mereka lihat sekolah bukan kampus. Gitu ya. Cuman ada papan nama yang terlintas di atas, tetapi ya nggak ada kelihatan atau nggak ada pandangan kampus di situ. Nah, karena yang tadi itu ya di yang tadi saya bilang itu sekolah itu yang merusak pemandangan. Nah, harapan kami sebagai mahasiswa yang aktif di Al-Aqidah Al-Hasanah Jakarta, kalau bisa pihak atau ketua yayasan dari kampus Al-Aqidah Al-Hasanah Jakarta berkoordinasi dengan pihak sekolah. Nah, untuk kalau bisa dipindahkan lah sekolah itu. Nah, agar ya untuk seperti itu, karena tidak bagus kalau kemudian kita lihat kan. Tapi itu udah ada pembicaraan sebelumnya tidak? Kalau dari situ saya belum tahu sampai ke situ. Iya. Kalau saya melihatnya begini Pak Hermin, kampus kita ini sebetulnya mahasiswanya itu banyak ya. Banyak Dibandingkan dengan
kampus-kampus lain gitu kan. Lumayan Jadi banyak. aktivitas perkuliahan itu padat, Ada. gitu kan. Jadi Hmm. artinya kalau saya secara pribadi itu Hmm. ya mungkin mengharapkan Hmm. ke depan nih fasilitas Betul. terutama toilet, ya kan. Benar. Memang sekarang sedang dalam program renovasi. Renovasi. Ya, terutama mungkin masjid direnovasi, mungkin ke depannya mungkin ruang-ruang kampus mungkin yang akan dilaksanakan. Betul, betul. Tapi kan kita harapan kita nih ke depan nih pengennya tuh fasilitas toilet dan kebersihan itu terjaga. Betul. Itu. Kalau saya lebih kayak ini Pak, di kampus kita ini kan yang saya lihat yang direnovasi itu bukan kampus kita malahan. Jadi apa tuh? Yang direnovasi itu sekolah. Nah karena yang saya lihat kemarin itu yang pengawas itu kan orang-orang sekolah, bukan orang dari kita kan, dari pihak kampus. Nah makanya saya juga agak mikir sih, kenapa kok bisa kayak gini ya? Apakah lingkungan ini sepenuhnya milik sekolah, atau mungkin ada juga kita punya hak di dalam dari kampus kan? Ya itu harus dipertanyakan kepada yang terkait ya istilahnya. Apa itu pengurus ataupun ketua yayasan di Istiqlal Al-Aqidah. Betul. Jadi mudah-mudahan ke depan harapan kita semuanya nih kampus kita lebih baik. Betul. Dan lebih tertata, ya kan, baik itu secara ruang perkuliahan ataupun fasilitas yang dilaksanakan di perkuliahan di kampus Istiqlal Al-Aqidah Hasimiyah. Betul. Karena udah, jadi alhamdulillah perbincangan kita cukup sampai di sini, Bung Hermin. Mudah-mudahan nanti ada acara dan kegiatan lagi, kita bisa duduk bareng lagi. Jadi Mitra JIC 107,7 FM Jakarta, saya Taufik Kurahman dan saya Hermin saudara Hermin Nacikit undur diri dari hadapan Mitra JIC yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.